Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Ageng di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya lagi nggak di atas motor, tapi sekarang mencoba lebih dekat dengan motor. Motor apa? Ini dia. Motor KTM RC 200 cc guys. Wih. Gila. Oke, kita bahas dulu awalannya dulu ya. KTM ini punya milik teman saya, yaitu Ailyas, orang Ciamis. Nah, dia itu beli motor ini pada tahun 2016 guys. Nah, kalau sedangkan yang sekarang itu udah ada lagi versi-versi terbarunya, tapi menurut saya KTM ini unik guys. Asli unik banget, dari desainnya, dari depan sampai belakang itu desainnya, lihat lancip-lancip, terus dari pelek, dari penempatan knalpot, mesin, terus lihat depannya mirip kayak alien guys, ada mataan dua. Terus dari penempatan spion juga, dari windshield, ya gitu guys. Oke, kita lanjut ya, bahas dulu yang pertama ini. Ini tuh KTM 200, lebih tepatnya itu 199,6 cc. Nah, dengan tenaga torsi dari 8000 rpm itu di angka 25 horsepower guys. Gila banget dong. Tenaga awal itu 8000 rpm nya guys. Dan banyak keunikan dari motor ini tuh, banyak banget loh, asli. Kalian bisa lihat ya sekilas ya, keunikan dari motor ini tuh apa aja gitu. Oke, kita bahas dari depannya dulu. Depannya kalian bisa lihat ya, di depan di sini udah kelihatan tadi mukanya itu mirip dengan alien guys. Lihat ada mata dua. Jadi lampunya ini nggak seperti motor-motor pada biasanya ya, yang dari langsung gini ada LED-nya, tapi ini menggunakan hologram. Jadi bulat gini, nggak kelihatan lampunya ada di sini guys. Terus ini DRL-nya guys. DRL-nya bagus, kita hidupin. Nah, jadi DRL-nya tuh seperti ini guys. Nah, gitu DRL-nya. Dari segi lampu nggak ada air intake, nggak ada air intake sama sekali. Paling ya langsung masuk aja ke radiator ya. Nah, untuk spakbor juga unik guys. Jadi kalau biasanya di motor-motor biasanya tuh yang depan itu rada panjang, yang belakang pendek. Nah, kalau ini tuh kebalik. Jadi yang depan pendek, yang belakang panjang. Emang aneh nih motor. Terus shockbreaker depannya juga udah upside down. Ini mereknya tuh WF dari KTM-nya, warna hitam. Terus kita lanjut ke atas. Nah, spionnya juga unik. Jadi spionnya udah paten gini, tapi yang bisa dirubah tuh ininya guys. Jadi bisa ditilepkeun. Nah, terus ini tuh lampu sen guys. Jadi ada lampu LED-nya tuh. Ini tuh lampu sen nih, kalau saya nyalain. Tuh, jadi gitu. Nah, jadi gini nyalanya tuh. Jadi simpel, nggak di body ya. Biasanya kan di body ya. Ini mirip kayak CBR 2,5 sih. Kayaknya 2,5, CBR 250 RR ngikutin ini. Kalau CBR 250 RR tuh di sini ya. Kalau ini misah di spion guys. Oke. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, untuk cockpitnya ini kecil ya, nggak kayak motor-motor zaman sekarang tuh besar-besar. Tapi ini tuh kecil banget guys. Tapi nih unik ya, motor ini baru tahu loh. Kalau misalnya saya on ini tuh masih mati. Nah, tapi kalau misalnya ininya kill switch-nya udah ke bawah ini, lihat, baru nyala. Anjir, keren.
Terus di sininya juga ada tulisan ready to race. Jadi motor ini siap untuk balap. Nah, untuk di bagian speedometernya ini ada indikator mesin, terus ampusen, kiri kanan ada netral, terus di sini ada RPM. RPM-nya sampai 13.000. Terus di sini ada gear indikator. Di sini ada kilometer per jam. Di sini ada trip 1. Terus di sini ada tulisan kalau misalnya standarnya lagi turun kayak gini, ada tulisan set standard down. Terus di sini ada jam, di sini ada suhu mesin, dan di sini ada bensin. Terus mode-modenya itu bisa dirubah. Trip A odometernya udah 7000, trip 1, trip 2 odometer. Nah, itu guys. Nah, yang uniknya lagi dari motor KTM ini tuh, lihat. Jadi si stangnya itu langsung nyambung ke segitiganya. Biasanya kan kalau misalnya motor-motor sport yang kayak Jepang, kayak Ninja atau CBR itu ada dudukan lagi di bawahnya. Tapi kalau ini langsung dari segitiga sini langsung nyambung ke bagian stang. Jadi nggak tahu, mungkin bisa diganti, tapi ininya yang diganti nih dalemannya. Kalau ininya ya mungkin harus segitiganya diganti gitu. Unik banget asli ini motor, parah. Nah, terus lanjut ke bagian tangki. Tangkinya ini menggunakan bensin bahan bakarnya, dan liternya itu sampai 10 liter, maksimalnya 10 liter, dan minimal oktannya itu 95 guys. Jadi harus menggunakan Pertamax biasa atau Pertamax turbo atau selfie power gitu. Nah, terus di bagian sini unik lagi ada coolant. Jadi pengisian air radiatornya itu di sini guys. Simple sih, KTM tuh memikirkan simpelnya gitu. Tapi sayangnya kalau misalnya di Tasik atau Ciamis nggak ada bengkel resminya. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya ada yang tahu boleh deh komen. Nah, kita turun ke bagian bawah. Ke bagian bawah ini ada mesinnya 200 cc. Terus di sini ada header. Jadi uniknya lagi tuh, headernya tuh muter dulu, nggak langsung dari sana ke bawah langsung ke belakang. Nah, kalau ini dari depan hampir mirip trail sih. Dari depan belok ke kanan langsung ke sini, langsung ke pinggir mesin, langsung ke bawah. Set. Nah, langsung ke bawah langsung ke belakang. Aneh, emang unik. Terus nah, sebelah kanan juga ada monoshock, tapi di biasanya tuh kan kalau biasanya gini ya. Ini lebih ke belakang guys. Soalnya di sini ada knalpot. Nah, throttle bodinya ini besar. Ini 1 silinder 200 cc guys. Nah, untuk rangkanya ini udah menggunakan rangka Stralis, bukan menggunakan kayak Delta Box kayak gitu-gitu ya. Ini hampir kayak CBR setengah lah, tapi ini lebih kokoh. Ini tuh ngambil DNA langsung dari MotoGP guys. Gila banget dong. Nah, terus sini push stepnya juga keren ya. Jadi simpel, langsung set ke sini, langsung ini persnelingnya. Ini armnya tuh keren, lihat. Jadi nggak langsung arm set gitu ya, nggak langsung arm ya gitu, nggak ada motif-motif. Kalau ini ada motifan, lihat. Ih, sumpah keren banget anjir. Jadi ada motif-motif gini. Ih. Terus bannya juga ini originalnya itu dari Reuge MRF. Ukurannya itu 150/60, dan yang depan itu ukurannya 10/70. Oke, kita ke bagian sini lagi. Nah, untuk pengereman ini KTM udah menggunakan kayak monoblok gini remnya, Mazda rem. Kalipernya itu udah monoblok 4 piston. Jadi udah dari sananya mereknya tuh Bibre. Dan kalipernya ini belum floating tapi masih biasa. Nah, di sini ada kayak gini-gini ya. Maklum motor luar gini.
bagian atas. Nah, yang uniknya lagi yang di depan ada visornya guys. Jadi visornya tuh seperti apa? Nggak kayak motor pada umumnya. Nah sih, nggak kayak motor sport pada umumnya. Jadi visornya kalau misalnya motor sport biasa tuh sini ke sini ya. Dah gitu aja. Tapi kalau KTM dari sini sampai sini. Lihat. Jadi ini ke sini terus ke sini visor semua guys, mantap emang KTM. Jadi looknya tuh simple gitu, jadi nggak ada cuma ada penghalang ini aja sih, spion, dudukan spion. Nah kalau bisa kalian lihat di depan ya bening gitu ke pinggir-pinggir, jadi nggak ada yang halangin. Oke, tuh mungkin ini juga udah pakai pendinginnya, udah pakai radiator kipas. Kita ke bagian belakang. Nah, satu lagi yang unik. Ada banyak sih yang unik di sini. Nah, ini tuh sebenarnya bukan single seat, oke? Tapi ini tuh jok. Tuh. Joknya. Jok, ini teh jok. Yang kemarin itu saya ngira ini motor single seat, tapi anehnya tuh single seatnya tuh full gitu body. Mungkin pikiran saya mungkin ini body balap gitu, tapi setelah megang ini busa loh anjir. Busa guys. Jadi KTM tuh apa ya, buat sesimpel mungkin. Jadi nggak perlu ganti single seat lagi. Tapi ini kalau misalnya lagi riding sendiri nih kayak San Mori, riding sendiri nggak usah ganti single seat. Lihat di si jarak jauh juga udah kayak single seat. Gila ya, udah bisa boncengan, bisa empuk guys. Tuh keren sih asli, nggak kepikiran sama pabrikan lain. Katanya memang the best. Terus kita ke bawah. Nah ini lampunya, ini spakbornya udah dicabut ya. Ini tuh ini juga ada pegangannya tuh, jadi lebih enak mindahin motornya. Nah ini udah ada lampu, ini lampunya kita lihat ya. Oke, kita lampunya ini lampunya nggak 3-in-1, jadi gini aja. Rem ini lampu ininya, lampu senjanya. Kalau misalnya ini tuh lampu rem, kalau misalnya diinjek rem ya guys, remnya guys. Nah dibantu asisten tuh, jadi remnya gini. Jadi ini lampu biasalah DRL itu, dan di sini lampu remnya ini udah LED semuanya. Jadi motor ini terus kelengkapan dari depan sampai belakang, dari segi lampunya udah LED. Oke, kita matiin. Nah kita ke bagian sini, ke bagian kanan. Di bagian kanan kita pindah. Di bagian kanan ini dia Ilyas ini udah diganti, knalpotnya ini udah pakai yang R9 udah ganti pakai knalpot Proliner yang karbon, tapi ini cuma 3/4 guys. Jadi di sini sampai ke sini nih, ada sambungan. Gokil, ini suaranya gokil banget. Terus ini selang remnya keren ya, karbon loh. Terus di sini ada ayo naon anjing. Dan ini minyak remnya, jadi minyak rem belakang tuh misah. Biasanya tuh di sini ya, di sini jadi agak dekat gitu jalurnya. Tapi ini tuh rada ribet gitu di sini. Terus ke atas di sini ya disimpannya. Jadi ya liar kata ya mah, tapi keren, simple. Nah kalian bisa lihat ya, mesinnya tuh kelihatan banget, jadi lebih gagah gitu. Nggak pakai tralis gini ya, nggak pakai deadlock. Kalau misalnya pakai deadlock sih nggak kelihatan ya mesin ini, tapi ini kelihatan banget kekarnya mesinnya. Gila, 200 cc loh. KTM tuh tenaga awalnya tuh keren, mantep lah. Bisa buat kalian mau willy lah, mau willyin mantan ya. Mantap
Ya mungkin segini aja video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.